Halo, ini adalah channel YouTube saya, Pardo Gultom, Esos SHMH. Di channel ini kami akan memberikan pemahaman tentang hukum dan politik dengan pembahasan isu yang lagi hangat. Jangan lupa subscribe, centang tanda lonceng, dan komen. Pada sesi kali ini kita akan membahas seputar isu yang belum lama ini berkembang dan masih dalam proses penelusuran terkait dengan pemberitaan di banyak media adanya mantan pejabat di Kementerian Keuangan dengan inisial RAT. Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, DJP, Jakarta II, yang diduga memiliki harta yang dianggap tidak wajar. Misalnya saja, dalam pemberitaan yang dilansir dari Detikcom, edisi tanggal 10 Maret tahun 2023 yang lalu, menyebutkan bahwa harta kekayaan yang disembunyikan ex-pejabat Ditjen Pajak itu senilai 37 miliar rupiah di safe deposit box yang diungkap oleh PPATK. Jika berkaca dari kasus RAT ini, maka secara hukum, harta kekayaan yang dimiliki RAT tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan yang tidak wajar atau biasa disebut dengan illicit enrichment. Prinsip-prinsip yang mempunyai kemiripan dengan norma illicit enrichment atau kekayaan yang tidak wajar, terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta aturan hukum lain yang terkait. Dari sejarahnya, masalah illicit enrichment menjadi bagian dalam pembahasan pada Konvensi PBB melawan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption yang disahkan di Merida, Meksiko pada tahun 2003. Indonesia adalah salah satu negara pihak telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC. Sebagai negara peserta UNCAC, dan meskipun Indonesia telah meratifikasinya, namun ketentuan tentang illicit enrichment belum menjadi delik pidana. Unsur penting illicit enrichment adalah 1. Subjeknya adalah pejabat publik, pegawai negeri, penyelenggara negara. 2. Memperkaya diri atau memiliki kekayaan yang meningkat, bertambah secara signifikan. 3. Ia tidak dapat menjelaskannya secara wajar. 4. Peningkatan kekayaan itu terjadi akibat perbuatannya. 5. Perbuatan itu dilakukannya dengan sengaja. Namun, terkait hal ini, hak kepemilikan seseorang juga harus tetap diberikan perlindungan sebagai bagian dari bentuk perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai bentuk dari penerapan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence dan non-self-incrimination. Pengaturan illicit enrichment sangat berkaitan erat dengan laporan harta kekayaan. Laporan kekayaannya menjadi pintu masuk mengukur kekayaan dan pendapatannya didapat dari sumber yang sah. Selain laporan harta kekayaan pejabat publik sebagai penyelenggara negara, laporan transaksi keuangan mencurigakan dapat digunakan sebagai sumber informasi awal indikasi illicit enrichment. LHKPN sangat berkaitan erat dengan dasar pembuktian bagi terduga dan juga negara guna memastikan terduga mempunyai aset yang sesuai dengan pendapatannya yang sah atau lawful income. Landasan yuridis pengaturan illicit enrichment, yaitu, pertama, Pasal 5 Ayat 2, dan 3, dan Pasal 13 huruf A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN. Dan kedua, Pasal 7 Ayat 1, huruf A, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam perumusan delik untuk pengaturan illicit enrichment, maka akan lebih baik menggunakan delik formal karena lebih mudah. Apabila kita merumuskan delik formal yang melarang perbuatan illicit enrichment, maka pembuktiannya relatif lebih mudah. Kalau perumusannya dengan menggunakan delik material, maka pembuktian akan lebih sulit karena harus dibuktikan akibat yang timbul dari perbuatan illicit enrichment, misalnya apakah ada kerugian negara atau tidak. Untuk dapat diterapkan illicit enrichment dengan baik diperlukan beberapa prasyarat, yaitu perbaikan pada administrasi laporan harta kekayaan pejabat negara, LHKPN, dan SPT pajak dengan sistem Adminduk, administrasi pertanahan dan administrasi kendaraan bermotor. Tanpa penguatan dan perbaikan sistem tersebut,
maka akan sangat sulit melaksanakan penegakan hukum terhadap undang-undang yang mengatur tentang illicit enrichment. Terkait dengan penegakan illicit enrichment bagi penyelenggara negara, maka pengaturan norma, rumusan delik, serta sanksi illicit enrichment dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Ketentuan ini perlu untuk dipertegas karena hukuman kurungan berikut denda selama ini dianggap belum menimbulkan efek jera karena tidak disertai dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Pelaku korupsi seolah sudah berhitung antara hukuman kurungan dengan aset yang berhasil ia kumpulkan. Jika ia bekerja tanpa korupsi, katakanlah selama 10 tahun, ia tidak akan mampu mengumpulkan sejumlah aset dengan cara korupsi. Demikian penjelasan singkat seputar illicit enrichment dari kami pada kesempatan kali ini. Saksikan ulasan dari kami di seputar hukum pada video-video berikutnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.